Wala ali sayyidin. Ya Bapak Ibu semua, untuk biar kenyamanan kita semua, boleh minta tolong yang mic-nya masih nyala dimatikan terlebih dahulu, di mute supaya suaranya satu satu sumber. Nanti pas sesi tanya jawab boleh kita buka mic-nya lagi untuk diskusi. Ya, ya Bismillah. Sebelum kita mulai manasik online hari ini, kami perkenalkan terlebih dahulu diri kami. Nama saya Ali Haidar Ahmad. Saya pengajar di salah satu pondok di Sleman, Yogyakarta. Nama pondoknya Al Bayan. Tugas saya di sini mengisi mata pelajaran sejarah atau yang disebut dengan Sirah Nabawiyah. Jadi kehidupan Rasul. Nah, sehingga materi itu sangat berkaitan dengan ilmu kita pada sore hari ini, yaitu tentang manasik. Tapi memang sisi ilmu manasik umroh itu babnya adalah fikih. Kalau kami babnya adalah sejarah. Sehingga nanti jika Bapak Ibu semua ada kok kayaknya beda ya materinya dengan yang saya pahami, itu sangat mungkin. Kenapa? Karena inilah pembahasan fikih dan fikih itu dimanapun sangat mungkin ada perbedaan. Nah, perbedaan yang benar yang mana, yang salah yang mana, nggak ada yang benar atau yang salah salah satunya. Semuanya benar asalkan sekali lagi dikaji dengan ilmu. Karena yang namanya fikih itu sangat bisa berbeda. Makanya nanti kita belajar tentang manasik umroh secara garis besar sama rukun-rukunnya, hanya saja mungkin ada beberapa detail yang cenderung berbeda. Tapi insya Allah kita nanti belajar bareng-bareng apa itu manasik umroh dan seterusnya. Yaitu sedikit perkenalan dari kami. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai kelas kita di Manasik Umroh PT Andalan Mitra Travelindo dari AM Tour dan AM Baitullah. Insya Allah kita akan memulai belajar tata cara umroh. Nah, manasik ini dari kata nusuk yang artinya nusuk itu tata cara. Jadi urutan, urutan ibadah umroh dari kata nusuk. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar ini. Inna solati wa nusuki. Nah, kata nusuk itu, kata manasik itu dari kata nusuk. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, artinya bahwa semua sholat kita, manasik kita, nusuk ibadah kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita mulai pelajaran manasik umroh kita. Ya, mari kita mulai dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut asma Allah, semoga ini semua menjadi kebaikan buat kita, karena kebaikan, kata Rasul, menjadi batal kalau tidak dimulai dengan mengucap basmalah. Ya, kita lanjutkan. Ya, di sini eh, ada dalil yang harus kita pelajari. Siapa sih yang nyuruh kita umroh? Oh, ternyata Allah. Mana dalilnya? Dalilnya ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 196. Wa atimul hajjata wal umrota lillah. Jadi kita berhaji, kita berumroh, ibadah ini dilakukan hanya untuk menyenangkan Allah. Jadi di situ ada kalimat lillah, artinya hanya Allah tujuan kita. Makanya nanti kalau umroh, eh, boleh Ibu, Bapak semuanya foto tuh boleh, tapi jangan dimasukkan dalam niat keinginan berangkat hanya untuk foto. Jangan jangan mencampur niat antara Allah dengan foto. Foto nanti boleh, tapi niat umroh kita adalah untuk menyenangkan Allah. Itulah makna lillah. Artinya hanya Allah yang menjadi tujuan kita. Ya, lanjut. Nah, sekarang kita belajar dulu tentang apa itu umroh. Jadi, mulailah ilmu dengan mengetahui dulu maksud dari ibadah itu sendiri. Jadi, umroh maknanya apa sih? Nah, umroh menurut bahasa itu artinya berkunjung. Berkunjung yang tujuannya adalah memakmurkan. Tapi secara istilah, makna umroh ini adalah kunjungan. Jadi, jamaah berangkat ke Baitullah di Mekah, karena Mekah itu adanya, maaf, Ka'bah itu adanya di Mekah, di Baitullah itu di Mekah dalam keadaan ihram. Wah, apa itu ihram? Nah, nanti kita jelasin. Jadi berkunjung ke Ka'bah, ke Baitullah dalam kondisi berihram atau memakai pakaian ihram serta tidak melakukan larangan-larangan di dalam aturan ihram dan melakukan dengan tata cara atau urutan manasik yang sudah ditentukan. Jadi itulah umroh. Jadi datang ke Ka'bah tapi harus pakai pakaian ihram dan menjalankan urutan ibadah. Nah,
hampir mirip dengan haji, hampir mirip dengan haji, hanya saja ada beberapa rukun yang berbeda, eh, tidak banyak perbedaannya, tapi sangat mirip, sehingga umroh ini disebut dengan haji kecil. Jadi kalau haji yang selama ini kita tahu di bulan Dzulhijjah itu disebut dengan haji akbar. Allah yang menyebut itu dalam Quran sebagai bentuk haji akbar. Adapun umroh itu nanti hadis menyebutkan, Rasul yang menyebutkan sebagai haji kecil. Jadi umroh ini juga haji, hanya saja untuk membedakan, kalau haji di bulan Dzulhijjah itu haji akbar. Ini haji kecil. Ya, kita lanjutkan. Fadilah. Nah, ini penting Bapak Ibu semua. Kalau seseorang menjalankan ibadah sudah lillahi ta'ala, maka akan mendapatkan ini, yaitu keutamaan. Tapi sekali lagi ini hanya diberikan bagi mereka yang niatnya benar. Jadi ketika orang sudah salah niat, maka fadilah ini tidak akan didapatkan oleh orang tersebut. Maka jangan sampai kita ini mencampurkan urusan niat dengan urusan duniawi. Dengan urusan saya mau umroh sekalian niatnya mau beli oleh-oleh. Ya, oleh-oleh itu bukan niat. Oleh-oleh itu adalah ketika Bapak Ibu nanti di sana kemudian bisa beli oleh-oleh, boleh. Tapi bukan tujuan, bukan fadilah. Nah, sehingga jangan sampai kita rusak niat gara-gara, di situ ada bab yang kita campurkan urusan ridhonya Allah dengan urusan duniawi. Ya, ya siapa saja, apa saja fadilahnya? Yang pertama adalah orang yang berangkat umroh dengan tadi ya ikhlas karena Allah, dia lakukan dengan lillahi ta'ala, maka dia akan dihapuskan dosanya. Maka Rasulullah SAW bersabda, ikutkanlah umroh kepada haji, karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa sebagaimana pembakaran yang menghilangkan karat pada besi, emas, dan perak. Sementara tidak ada pahala, tidak ada apa kita nyebutnya kalau hari ini tuh pahala itu gampangnya adalah, imbalan. Nah, tidak ada imbalan bagi haji yang mabrur kecuali surga. Haji mabrur di sini maknanya adalah keberkahan. Mabrur dari kata bir, satu akar kata dengan kata barokah yang maknanya adalah kebaikannya bertambah. Makanya kemudian orang sudah haji dan umroh itu harusnya harusnya kebaikannya bertambah. Karena dia, sudah berkunjung ke rumahnya Allah, kemudian makin merasa kecil di hadapan Allah, makin rendah hati di hadapan Allah, maka kebaikannya bertambah. Dan orang yang, diterima haji dan umrohnya, maka tidak ada balasan kecuali mendapatkan surga. Dan di sini jadi selain menghapuskan dosa dan juga kefakiran. Apa maksudnya kefakiran? Maksudnya mental merasa miskin itu hilang. Kenapa? Karena mengeluarkan dana nggak sedikit untuk umroh, nggak sedikit, tabungan yang dikeluarkan. Tapi saat dia sudah melakukan hal itu karena Allah, maka dia tidak merasa dirinya miskin. Dia merasa bahwa saya lakukan ini untuk menyenangkan Allah, maka berapapun biaya yang saya keluarkan, kami ridho karena ini semua juga datangnya dari Allah. Jadi sehingga, eh, orang yang lurus niatnya, Allah hapuskan dosanya, kefakiran dihilangkan, bahkan mendapatkan surga, ketika hajinya mabrur. Ya, yang kedua, menghapuskan dosa di antara dua umroh. Ini bagi mungkin Bapak Ibu jamaah semua yang mungkin pernah umroh, maka umroh berikutnya itu menghapuskan dosa dari sejak umroh sebelumnya. Nabi bersabda antara umroh yang satu dengan umroh lainnya itu akan menghapuskan dosa, dan di antara keduanya, dan haji mabrur tidak ada balasan melainkan surga. Jadi ini juga fadilah yang luar biasa bagi yang sudah pernah umroh. Yang baru sekali umroh maka dihapuskan seluruh dosanya. Yang sudah dua kali umroh maka dihapuskan dari umroh sebelumnya ke umroh berikutnya. Yaitu fadilah yang kedua. Ya, fadilah yang ketiga, ada mendapatkan pahala jihad. Nah, ini ya. Apa itu jihad? Jihad ya kalau kita pahami dalam sejarah, Nabi Muhammad SAW, jihad itu ya perang. Maka Ibunda Aisyah bertanya, Aisyah radhiyallahu anha ini istri Rasulullah, beliau bertanya, ya Rasulullah, bagaimana wanita? Apakah juga wajib berjihad? Maka beliau menjawab, iya, wanita juga harus berjihad. Dia wajib berjihad, tapi tanpa ada peperangan di dalamnya. Apa itu ibadahnya? Kata Rasul, haji dan umroh. Jadi pahalanya sama dengan para sahabat yang mereka berperang di jalan Allah. Haji dan umroh itu untuk perempuan pahalanya sama seperti pahala jihad para sahabat. Ya, yang nomor 4 berikutnya. eh,
Nih, pahala berikutnya adalah Allah akan melipat gandakan pahala sholat. Nah, ini yang ini ada di dua tempat spesial, dua masjid spesial, yaitu Masjidil Haram, itu kali lipatnya 100.000 kali lipat. Nah, sementara untuk Masjid Nabawi itu 1.000 kali lipat dari masjid di luar dua masjid ini. Jadi misal kita sholat di rumah kita, di masjid kita, itu pahalanya 27 kebaikan misalkan. Maka di Masjidil Haram itu dikalikan 100.000 kali lipat dan di Masjid Nabawi itu 1.000 kali lipat. Sehingga jangan sampai kita udah nyampe ke sana malah kita nggak dapat pahala ini dikarenakan kita malas melangkahkan kaki ke Masjidil Haram atau Masjid Nabawi padahal kita udah nyampe sana. Ya, kalau misalnya capek ya istirahat boleh, boleh nggak ada masalah. Maksud saya adalah lebih ke jangan sampai membiarkan rasa malas yang ada di dalam diri kita. Ya, selanjutnya tentang persiapan sebelum berangkat. Nah, ini karena berangkat ini juga selain ada hal-hal yang harus dipersiapkan, selain urusan ruh atau jiwa, maka juga ada urusan fisik. Apa saja yang perlu disiapkan? Yang pertama adalah mantapkan niat. Tadi sudah kita bahas niatnya hanya karena Allah. Nah, ini perlu dilatih. Jangan sampai kita ini eh, merasa sudah umroh itu dikarenakan kita merasa uang kita ini cukup, terus saya merasa lebih mulia daripada orang yang lain yang belum umroh. Itu nggak boleh. Itu tidak diperbolehkan. Sehingga siapapun yang datang haji karena Allah, dia akan mendapatkan pahalanya. Yang berikutnya adalah memperkuat iman. Jadi iman itu rasa cinta kepada Allah. Orang yang mau berangkat haji dan umroh, persiapkan imannya. Imannya dipersiapkan, dikuatkan, dan agar makin kagum kepada syariat ini, sehingga haji itu rasanya tidak berat. Umroh itu rasanya lebih ringan, karena ada rasa cinta di dalamnya. Yang ketiga adalah memohon maaf kepada semua yang kita mungkin pernah zalim kepadanya, sampaikan permohonan maaf, semoga keluarga ridho dengan kesalahan-kesalahan kita pun dimaafkan oleh yang bersangkutan. Yang keempat, mengisi hati dengan kesabaran. Nah, ini penting sekali. Jadi latih, latih yuk dilatih kesabaran kita dilatih. Jangan sampai kita di sana nanti banyak mengeluh dikarenakan kita juga jarang latihan sabar di sini. Sabar ini maknanya adalah berhusnudzon kepada Allah, artinya berpositif thinking kepada Allah. Kan suasananya nggak enak ya. Kalau suruh sabar itu kan suasananya nggak enak. Nah, nggak enaknya itu dihadirkan positif thinking kepada Allah. Pasti ada sesuatu yang artinya Allah akan kasih kebaikan, tapi mungkin tahapannya prosesnya harus kayak gini dulu. Nggak apa-apa, ayo kita latihan sabar. Karena nanti di dalam safar kita ada umroh, perjalanan umroh ini akan banyak ujian-ujian yang mungkin tidak kita sangka dalam urusan perjalanan. Gitu ya. Yang berikutnya nih latihan fisik, yaitu olahraga, latihan jalan. Kita nanti akan banyak jalan. Tawaf itu sekitar 3,5 kilometer rata-rata. Sa'i juga sekitar 3,5 kilometer. Jangan dilihat angkanya, mungkin waduh kok panjang banget ya. Jangan dilihat itu. Sekali lagi kalau dengan rasa iman, dengan rasa cinta itu jadi mudah. Tapi fisik juga perlu dilatih. Jadi mungkin yang mulai hari ini misal ke masjid, jalan kaki. Kalau bisa ke warung misalkan mau beli apa yang biasanya mungkin dikit-dikit naik motor, dikit-dikit naik sepeda listrik misalkan sekarang sudah mulai dilatih untuk jalan kaki. Gitu ya. Rutin berolahraga. Ya, berikutnya ini sudah mulai masuk di bab syariat, yaitu syarat wajib umroh. Ini hanya orang-orang yang punya syarat inilah yang kemudian diwajibkan umroh. Yang pertama adalah dia Islam, kedua dia balik. Balik ini artinya usianya sudah di atas usia dewasa ya. Yang ketiga adalah berakal. Berakal itu artinya dia mampu memikirkan ini kebaikan atau keburukan. Dia sudah menggunakan akalnya. Yang keempat, dia merdeka. Makna merdeka di sini karena dulu di masa Sirah Nabawiyah atau di masa Nabi itu ada tema namanya budak. Nah, ini merdeka itu maksudnya adalah orang yang bukan budak. Sementara mampu, nah mampu di sini ada bukan hanya masalah keuangan, tapi juga mampu secara fisik, mampu secara ilmu. Maka orang tersebut akan diwajibkan oleh Allah untuk umroh. Ya, haji umroh itu sama gitu ini ya. Nah, berikutnya ini hal-hal yang disunnahkan sebelum berumroh. Apa yang dimaksud sebelum berumroh di sini? Nah, ini.
Bapak Ibu perlu difahami bahwa yang dimaksud sebelum umroh di sini adalah berihram ya. Jadi bukan bukan umroh sebelum keluar rumah, bukan. Memang kita mau berangkat umroh, memang iya. Misalkan saya mau berangkat umroh tanggal sekian. Nah, yang dimaksud di bab ini adalah tentang umroh di saat sudah di sana. Jadi apa saja yang perlu dilakukan? Yang pertama adalah memotong kuku dan rambut. Tapi boleh nggak dilakukan di rumah ya nggak masalah. Pas kita mau berangkat itu boleh. Tapi kan nanti di sana ada kita juga disunahkan di sini mandi dan keramas. Sekali lagi nih perlu digarisbawahi kata sebelum ya Bapak Ibu semua ya jamaah semua ada kata sebelum umroh. Jadi sebelum berpakaian ihram maka ini yang disunahkan. Yang ketiga pakai parfum khususnya yang laki-laki. Yang laki-laki harus pakai parfum itu disunahkan. Kemudian sholat sunnah ihram 2 rakaat. Ini nanti di tempat kita mikot biasanya ya sholat sunnah ihram 2 rakaat. Nanti kita jelaskan. Nanti kita, ini hanya untuk gambaran kita hal-hal yang perlu dilakukan atau disunahkan sebelum kita berumroh. Ya berikutnya, ya ini tata cara sholat ihram ya. Tadi kan ada yang keempat tadi kami sampaikan sholat sunnah ihram 2 rakaat. Jadi niatnya dalam artian ya kita niat sholat sunnah ihram. Ya, gimana bahasa Arabnya? Kalau niat itu dalam hati dan itu boleh dengan berbahasa Indonesia karena dalam bentuk eh, di dalam hati. Kemudian rakaat pertama setelah sholat maaf di rakaat pertama setelah membaca surat Al-Fatihah maka berikutnya membaca surat Al-Kafirun. Di rakaat kedua membacanya surat Al-Ikhlas. Ini 2 surat ini pernah dicontohkan oleh Nabi dikarenakan Nabi ingin dalam tanda kutip menunjukkan di depan orang-orang kafir Quraisy pada saat itu bahwa surat Al-Kafirun adalah surat yang menunjukkan teguhnya iman kita bahwa lakum dinukum waliyadin bahwa kita antum punya agama, kami pun orang muslim punya agama dan agama kami untuk kami dan agama kalian untuk kalian. Itu surat Al-Kafirun. Adapun surat Al-Ikhlas maknanya adalah mentauhidkan Allah, memurnikan niat hanya untuk Allah, memurnikan kebaikan itu hanya untuk Allah. Ini disunahkan membaca 2 surat tersebut setelah surat Al-Fatihah. Ya, berikutnya. Ya, wajib umroh. Nah, ini apa yang dimaksud wajib umroh? Maka ini ketika orang sudah memulai berihram, eh, jadi sudah pakai pakaian ihram, khususnya yang laki-laki akan berganti dengan 2 kain, yang itu nanti kain ihram disebutnya. Maka di situ kita berniat umroh. Di mana? Di ya, tempat kita memulai namanya mikot. Namanya mikot. Dan di situ sudah mulailah kita harus meninggalkan apa yang dilarang di dalam berihram. Sudah berpakaian ihram, maka dilarang melakukan apa saja yang sudah dilarang. Nanti kita akan jelasin apa saja yang sudah dilarang. Sekali lagi, ini posisinya kita sudah berpakaian ihram, kemudian berniat, disitulah mulai kita punya aturan dilarang melakukan yang sudah ditentukan dalam syariat. Nanti kita akan jelaskan. Jika salah satu itu dilanggar dan sengaja, maka umrohnya tetap sah, tapi wajib membayar dam. Ini mohon diperhatikan karena ada larangan-larangan ketika seseorang sudah berpakaian ihram. Ya, nanti kita jelaskan detailnya. Sekarang kita lanjutkan dulu di bab tentang niat umroh. Jadi niat umroh itu ya sekali lagi eh, intinya pada niat itu poin utamanya adalah memurnikan tujuan ibadah umroh kita ini hanya untuk menyenangkan Allah. Tapi untuk memantapkan ada beberapa yang disunahkan untuk dilafatkan atau diucapkan. Dan kalimatnya adalah labbaik Allahumma umrotah. Jadi saya sambut panggilanmu ya Allah dalam untuk berumroh ini. Tapi tempatnya sudah ditentukan. Untuk membaca niat ini ada tempat-tempat yang ditentukan. Nah, tempat tersebut namanya mikot. Tempat kita memulai umroh itu namanya mikot. Dan mikot itu ada beberapa tempat. Ada Kornul Manazil, ada Bir Ali, ada Al-Juhfah, dan Zatu Irqin, dan Yalamlam. Nanti
Bapak Ibu semua, jemaah semua, mikotnya di mana? Ah, itu tergantung dari jadwal yang sudah ditentukan oleh AMTUR. Karena bisa jadi beda jadwal, nanti mikotnya bisa jadi berbeda. Ini yang kemudian mikot ini start awal kita memulai ibadah umroh. Jadi kalau udah start, maka nanti akan ada larangan-larangan. Apa saja larang-larangan? Nanti insya Allah kita jelaskan. Bagaimana dengan wanita yang haid, lagi mens, lagi halangan, lagi datang bulan, maka dia tetap wajib diwajibkan niat umroh. Ya, ya ini lafadz umrohnya, labbaik Allahumma umroh. Dan yang berikutnya nawaitu dan seterusnya itu hanya dalam tanda kutip Bapak Ibu mau pilih yang mana silahkan. Yang pada intinya adalah niat itu yang terpenting bukan masalah bacaannya yang mana, tapi yang terpenting adalah niat ini dilakukan hanya untuk menyenangkan Allah, bukan untuk menyenangkan pasangan kita atau mungkin follower kita. Teman-teman kita ngelihat saya umroh nih, saya udah umroh, bukan itu. Umroh niatnya adalah untuk menyenangkan Allah. Gitu ya. Ya, wanita yang haid tetap membaca niat. Ya, lanjut. Nah, jika khawatir, jadi jika khawatir tidak dapat menyelesaikan umroh karena sakit atau karena penghalang lain, maka boleh mengucapkan sebuah persyaratan yang intinya kalimatnya gini. Ya Allah, saya ini nanti tahalul di mana saja engkau menahanku. Apa maksudnya? Maksudnya gini. Contoh nih, contoh. Eh, Pas lagi niat dia belum belum merasa datang bulan. Tapi gejala-gejala udah kerasa. Umpama. Kemudian dia lagi menjalankan tawaf, kemudian dia merasa bahwa ini kayaknya saya sudah datang bulan nih gitu. Maka umrohnya berhenti di situ. Jadi dia sudah langsung dalam tanda kutip mendapatkan pahala seluruh umroh, seluruh rangkaian umroh, walaupun dia tidak menyempurnakan yang menjadi urutan manasik umroh. Jadi ini khusus perempuan khususnya yang tadi haid itu. Adapun yang laki-laki bisa nggak terjadi hal seperti ini? Bisa, umpamanya dia mengalami sakit atau uzur syar'i lainnya yang membuat dia tidak bisa menjalankan ibadah umrohnya, tidak bisa melanjutkan. Itu diperbolehkan. Jadi kalimatnya ini sekali lagi kalau kalimat lafat yang paling penting adalah difahami maknanya karena ini babnya niat. Walaupun ada lafadznya dituntunkan yaitu Allahumma mahili haitu habatsani. Jadi ya Allah tempat tahalulku, jadi mahali itu tahalulku di mana saja engkau menahanku. Ini tentu sekali lagi ini udurnya udur syar'i ya. Entah sakit atau kalau perempuan itu ada datang bulan dan seterusnya. Ya, kita lanjutkan. Nah, di sini mulai bab ini perlu diperhatikan ada beberapa poin yang kalau sudah berihram, sudah di mikot, sudah membaca niat, laki-laki ya sudah dengan pakaian ihramnya ini dan perempuan juga sudah membaca niat, maka ada larangan di saat sedang berpakaian ihram. Apa larangannya? Yang pertama adalah tidak boleh memotong kuku, tidak boleh memotong rambut. Nah, apalagi menggaruk kulit sampai kulit sedikit terkelupas itu tidak diperbolehkan. Ini yang kemudian bedanya dengan tadi sebelum umroh. Kalau ini setelah kita membaca niat, maka sudah berihram. Dan nah ini perlu difahami bahwa larangan ini sudah berlaku sejak kita mikot. Jadi bukan hanya nanti di depan Ka'bah, bukan. Sejak kita mikot ini sudah larangan ini sudah berlaku. Ya, jadi tidak boleh memotong kuku sampai nanti selesai rangkaian ihram itu sendiri atau umroh itu sendiri. Kemudian tidak boleh berbantah-bantahan atau berkata kasar. Ini tadi ya, makanya kita ini kalau sudah berniat umroh, niat ihramnya sudah dilaksanakan di tempat mikot tadi, maka di situ kita ini nggak boleh debat, nggak boleh berbantah-bantahan. Kalau dalam bahasa Jawa ada eyel-eyelan itu nggak boleh. Tidak diperbolehkan. Kenapa? Kita ini datang mau bertamu di rumah Allah. Maka hormatilah tuan rumahnya yang punya aturan dan kita jangan sampai justru berantem kepada saudara sendiri hanya karena kalimat-kalimat atau pembahasan yang tidak diperlukan. Ya, berikutnya tidak boleh mengenakan parfum. Tadi kan kalau yang disunahkan menggunakan parfum sebelum ihram. Nah, sekarang ini sudah ihram.
maka dia tidak boleh menggunakan parfum. Termasuk dalam sabun mandi, termasuk make up, termasuk apa saja minyak kayu putih atau apa tidak diperbolehkan. Ya, jadi tidak diperbolehkan menggunakan sesuatu yang sifatnya untuk mewangikan diri itu tidak diperbolehkan. Ya. Kemudian tidak boleh bermesraan meskipun dia adalah suami istri. Jadi dalam ikatan resmi. Apa maksudnya? Ya karena kita ini sekali lagi dengan pakaian ihram kita menghambakan diri di hadapan Allah, merendahkan hati kita di hadapan Allah itu yang jauh lebih utama, gitu ya. Jadi jangan sampai dengan alasan sudah suami istri kemudian malah mengabaikan itu semua tidak diperbolehkan. Berikutnya tidak boleh menikah atau menikahkan. Ya kalau kita sudah berpakaian ihram maka menikah tidak diperbolehkan. Eh, ber- jadi menikahkan juga tidak boleh. Kalau sepanjang sekali lagi kita masih dalam rangkaian ibadah umroh. Tidak boleh berburu dan tidak boleh membunuh binatang. Itu juga ujian buat kita yang nyamuk lah atau apa dan sebagainya. Udah biarin aja. Karena kita tujuannya adalah untuk menghambakan diri di hadapan Allah. Ya, lanjut. Ya, tidak boleh bercumbu rayu ya. Tadi kita sudah sampaikan. Apalagi berhubungan badan. Walaupun suami istri tidak diperbolehkan. Ini misal gini, kita berangkat dari Madinah misalkan umpamanya, kemudian mikot. Mikotnya biasanya di Bir Ali. Kalau dari Madinah itu ya paling gampang di Bir Ali. Dari Bir Ali menuju ke hotel umpamanya masih cukup lama tuh bisa 4 jam, 5 jam. Nah, di sini kemudian umpama nanti masuk hotel dulu untuk naruh koper dan seterusnya, maka yaitu umpama suami istri dia sekamar, maka dia harus menahan diri. Tidak diperbolehkan melakukan hubungan badan. Ya. Kemudian tidak diperbolehkan mencabut atau memotong pepohonan, nggak boleh ngerusak, nggak boleh ngerusak pohon sekedar rumput itu nggak boleh, udah biarin aja, ya. Tidak boleh memakan make up, tidak boleh laki-laki menggunakan peci atau topi yang menutupi kepalanya, itu tidak diperbolehkan. Laki-laki pria juga tidak boleh menggunakan sepatu yang menutupi mata kaki. Jadi umpamanya yang selop sekalipun kalau bisa menggunakan kayak ya tempat kita ini ada sandal jepit misalkan sandal jepit itu malah justru lebih aman gitu ya. Wanita tidak boleh menutupi tangan dan mukanya dengan cadar dan masker. Jadi kalau lagi ihram maka perempuan yang bernikop pun pakai masker harus pakai cadar nikop itu harus dilepas ya dibuka. Memang Allah menghendakinya demikian agar menjadi ketaatan buat diri kita. Dan ini juga poin bahwa yang laki-laki tolong kalau lagi transit di tempat transit ya ini biasanya perjalanan dari Madinah misalkan yang naik bus misalkan nanti berhenti di toilet gitu jangan ngerokok jangan ngerokok nge-vape pun nggak perlu. Kenapa? Karena kita lagi berihram itu lawang yang pakai parfum wangi aja nggak boleh. Kenapa malah kita menggunakan rokok yang itu bisa bukan hanya sekedar masalah baunya, tapi yuk kita ini sedang mau bertamu di hadapan Allah, maka ikutilah kehati-hatian yang telah Allah tetapkan. Jadi walaupun nge-vape, walaupun hanya sekedar nge-vape nggak perlu ngerokok apalagi ya. Itu walaupun di materi kita ini tidak ada pelarangannya, tapi itu perlu diperhatikan untuk yang laki-laki. Terus saya ngerokoknya kapan? Nanti, nanti kalau kita tidak dalam keadaan berihram. Sekali lagi, ihram ini larang-larangan tadi fungsi utamanya adalah untuk membuat kita merasa tawaduk di hadapan Allah gitu ya. Jangan sampai kita malah justru mengabaikan itu semua. Ya, ya silakan yang mau tanya silakan dicantumkan di dalam teks saja. Nanti kita bahas setelah materi ini terselesaikan. Ya, nggak apa-apa. Yang tanya silakan diketik aja. Ya, lanjut. Kita masuk di rukun umroh. Oh ya, tadi ada yang nanya materinya dibagi apa enggak? Insya Allah nanti dibagi. Insya Allah nanti dibagikan ke Bapak Ibu semua. Ya, rukun umroh itu ada 5, Bapak Ibu semua, para jamaah semuanya. Yang pertama adalah niat. Tadi sudah kita sampaikan bahwa berihram, kemudian membaca niat, dan poin utama niat bukan masalah bacaannya yang mana, tapi Bapak Ibu sepanjang menggunakan niat ini datang hanya untuk menyenangkan Allah, maka itulah niat yang diperbolehkan. Yang kedua, kalau udah niat, kita akan berangkat menuju ke Ka'bah, di depan Ka'bah nanti kemudian ada rukun yaitu tawaf. Jadi mengelilingi Ka'bah itu bagian dari rukun. Setelah tawaf habis itu sa'i. Sa'i itu lari-lari
atau lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwa yang dilakukan setelah tawaf. Setelah sa'i selesai 7 kali dia melakukan sa'i, maka berikutnya adalah tahallul. Tahallul itu memotong rambut. Kalau laki-laki dianjurkan digundul, kalau perempuan dianjurkan hanya memotong sebagian saja. Ya, jika salah satu umroh atau maaf, jika salah satu rukun ini tidak terlaksana atau tidak berurut, maka umrohnya batal. Maka umrohnya batal. Dia harus mengulang berarti. Mengulang dari mana? Dari mikot. Dari mikot dan mikotnya kalau udah di Mekah, dia kita harus keluar dulu dari area Mekah, area Masjidil Haram, nanti akan ada tempat-tempat mikot, gitu ya. Maka ini yang 5 ini harus berurut, maka disebut dengan tertib, gitu ya. Ya, lanjut. Dari tempat mikot menuju ke tempat umroh atau di Masjidil Haram, maka dianjurkan kita membaca yang namanya talbiyah. Talbiyah itu adalah bentuk kalimat. Karena kita dipanggil Allah, maka kita menjawab panggilannya dengan kalimat labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini makna selain memenuhi panggilan Allah, di situ ada kalimat innal hamda, ya, segala pujian, wan ni'mata dan kenikmatan itu laka dari engkau ya Allah, wal mulk dan segala kerajaan, la syarikalah tidak ada sekutu bagimu. Makanya sekali lagi tadi bab niat kami tekankan berulang kali tentang pentingnya menghadirkan Allah semata. Jadi tujuan kita adalah hanya untuk Allah, jangan sampai ada kesyirikan di dalamnya, menjadikan berangkat haji, maaf, umroh niatnya adalah untuk misalkan nyari konten, buat nyari oleh-oleh saja dan seterusnya, waliyatubillah, itu tidak diperkenankan. Ya, lanjut. Nah, ini di antara rukun-rukun yang perlu kita pelajari, yang satu adalah tawaf. Yang tawaf ini adalah mengelilingi Ka'bah dan sebanyak berapa kali? 7 kali putaran. 7 kali putaran dan dimulai dari titik namanya Hajar Aswad. Di Hajar Aswad itulah yang kemudian sebagai starting awal dari perputaran dan berakhir di mana? Di Hajar Aswad juga, di Hajar Aswad. Sehingga dari berangkat perputaran pertama itu Ka'bah di sebelah kiri dan diputeri selama 7 kali. Jadi Hajar Aswad muter, ketemu Hajar Aswad itu satu putaran. Terus dari sampai 7 kali itu eh, Hajar Aswad. Nah, kemudian di situ ada gambar satu gambar warna bentuknya bulat itu yang kecil itu namanya Makom Ibrahim. Makom Ibrahim itu bukan makam, makom. Makom itu tempat. Dulu di situ tempat Nabi Ibrahim berpijak kakinya ketika beliau sedang membangun Ka'bah. Maka di situ setelah tawaf disunahkan sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Gitu ya. Hajar Aswad itu ada di sebelah pintu Ka'bah dan disitulah start mulai tawaf. Tuh, lanjut. Ya, ya, silakan lanjut ya. Syarat sahnya tawaf. Nah, ini mohon perhatikan bahwa tawaf itu seperti ibadah sholat. Jadi kita datang ke masjid itu disunahkan kan sholat tahiyatul masjid. Nah, yang ini kita diharuskan tawaf terlebih dahulu. Maka aturan-aturannya mirip dengan sholat. Yang pertama adalah menutup aurat. Yang kedua adalah suci dari hadas dan najis. Yang kemudian itu seperti orang dalam tanda kutip berwudu. Jadi sudah berwudu, auratnya tertutup. Maka dia boleh tawaf. Jadi harus wudu dulu. Ya. Kemudian dimulai dari sudut Hajar Aswad menjadikan Ka'bah selalu di sebelah kiri. Gitu ya. Sementara setelah dilakukan 7 kali putaran, kemudian tetap harus berada di Masjidil Haram. Jadi nggak boleh baru 3 kali terus keluar dulu nanti lanjut, nggak bisa. Dia harus diikuti selama 7 kali putaran dan selalu di dalam Masjidil Haram. Ya, ya. Boleh dilanjut. Ya, ya, hal-hal yang membatalkan tawaf. Makanya ini
seperti sholat, maka pembatalnya mirip seperti ibadah sholat juga atau ibadah wudhu. Yaitu keluar hadas kecil maupun besar. Kemudian artinya orang kalau batal wudhunya, maka di saat tawaf itu dia harus mengulang wudhunya, tapi tawafnya tinggal dilanjutkan. Yang berikutnya adalah masuk ke dalam Ka'bah. Masuk ke dalam Ka'bah itu berarti dia telah dalam tanda kutip tawafnya batal di putaran putaran itu dia batal dan dia harus melanjutkan di putaran yang batal tadi. Kemudian masuk ke Hijr Ismail. Hijr Ismail itu setengah lingkaran di dekat Ka'bah itu namanya Hijr Ismail. Nah, itu masuk ke situ berarti batal tawafnya di putaran itu. Gitu ya. Jika wudhunya batal maka segera melaksanakan wudhu dan tawaf dilanjutkan di mana putaran tadi berhenti gitu ya. Maka tinggal dilanjutkan. Termasuk aurat khususnya laki-laki diperhatikan auratnya karena mungkin kita belum terbiasa menggunakan hanya dengan 2 lembar kain, tapi ya perlu dipelajari gitu ya untuk agar auratnya tetap terjaga. Ya urutan pelaksanaan toaf sebelum masuk masjid sudah memiliki wudhu, kemudian doa, ya ini anjuran adabnya masuk dalam masjid itu berdoa diberikan pintu-pintu rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita. Kemudian ketika kita nyampe sana kok sudah waktunya sholat misalkan dan kita belum sholat, maka umpamanya bertemu dengan yang misalnya belum sholat zuhur, maka nyampe sana misalkan pas asar maka boleh dijamak dan seterusnya. Sebelum masuk masjid jamaah tadi ya di sangat jadi wajib memiliki wudhu, bukan hanya dianjurkan tapi wajib memiliki wudhu. Ya. Kemudian urutan toaf. Ya, urutan toaf sebelum masuk masjid apa? Sebelum masuk masjid berdoa terlebih dahulu, punya wudhu tadi sudah kita sampaikan. Kemudian boleh menjamak, di jamaknya kalau kita karena musafir boleh dikosor. Jadi bedakan antara jamak dan kosor. Kalau jamak dia hanya penggabungan, kalau kosor itu boleh diringkas bagi yang kondisinya memungkinkan untuk sholat di jamak kosor. Ya. Kemudian pria, untuk jamaah pria, di sisi kanannya, tangan kanan dibuka. Itu ada sejarahnya dulu untuk menunjukkan kepada orang kafir Quraisy bahwa muslimin itu kuat. Karena waktu muslimin sedang tawaf, itu disindir atau dihina oleh mereka bahwa muslimin itu orang yang lemah. Maka kemudian Nabi memerintahkan untuk membuka sisi kanannya. Maka itu menjadi sunnah sampai hari ini. Siapa yang menjalankan itu, insya Allah Allah akan memberikan pahala berupa sunnah. Ya, berjalan menuju area yang lurus dengan Hajar Aswad. Jadi sekali lagi Hajar Aswad menjadi titik start awal. Nanti ada garis, maaf, ada lampu warna hijau di satu garis lurus dengan Hajar Aswad dan disitulah perputaran dimulai dan perputaran berakhir. Ya, lanjut. Kemudian setelah lurus dengan Hajar Aswad, baru kemudian sudah pas nih, sudah ini Hajar Aswad, di sini lampu hijau itu nanti ada garis. Nah, garis lurus itulah yang kemudian dimulai dengan eh, pelaksanaan tawaf. Dan ketika sudah memulai atau di saat di Hajar Aswad itu kita melambaikan tangan ke arah Hajar Aswad dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk semua putaran. Jadi putaran kedua juga mengatakan hal yang sama, putaran ketiga memuji Allah hal dengan cara yang sama. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kemudian sampai di rukun Yamani dan Hajar Aswad. Jadi rukun Yamani itu sudut terakhir sebelum Hajar Aswad. Jadi kan kita berputar dari Hajar Aswad, terus kemudian sebelah kiri kita nanti ada pintu Ka'bah, muter lagi sebelah kiri kita ada setengah lingkaran yang disebut dengan Hijr Ismail, kemudian muter lagi dan sudut terakhir sebelum Hajar Aswad disebut dengan rukun Yamani. Dan di situ sangat dianjurkan membaca kalau kita tahunya doa ini apa sapu jagat ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan kemudian ketemu Hajar Aswad lagi maka perputaran menjadi bertambah. Jadi misal tadi udah satu, berikutnya dua dan seterusnya. Maka bacaan Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ini sebelum ketemu Hajar Aswad.
setelah dari sudut terakhir yaitu rukun yaman. Ya, lanjut. Setelah tawaf, setelah tawaf, kemudian yang laki-laki karena tadi kan pundaknya sempat dibuka, kemudian ditutup. Setelah ditutup, kemudian kita mulai sholat di belakang makom Ibrahim. Ya, adapun bacaannya ini sekali lagi bagian dari anjuran, silakan nanti dipelajari dan ini sudah ada di dalam juga buku yang nanti diberikan oleh AM Baitullah untuk Bapak Ibu semua. Ya, sholat sunnah toaf 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Ini sama ya, bacaannya seperti tadi waktu sholat ihram, yaitu Al-Fatihah, kemudian membaca surat Al-Kafirun di ayat atau di rakaat kedua, setelah membaca surat Al-Fatihah, membaca surat Al-Ikhlas. Gitu ya. Ya, lanjut. Ya. Kalau tadi tawaf, sekarang sa'i, Bu. Bapak Ibu semua perhatikan tawaf sudah selesai. Sudah anggaplah sudah mengutari 7 kali putaran posisi Ka'bah di sebelah kiri dengan tadi ya anjuran bacaan dan seterusnya. Maka sudah 7 kali maka sudah selesai. Kemudian sholat di belakang makam Ibrahim, kemudian minum air zam-zam, disunahkan minum air zam-zam. Nah, berikutnya sa'i. Berikutnya sa'i ini adalah ibadah yang dilakukan dengan berjalan kaki bolak-balik 7 kali dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah dan sebaliknya. Jadi Bukit Sofa ke Marwah dihitung 1, Marwah ke Sofa dihitung 2, Sofa ke Marwah dihitung 3 dan seterusnya sampai 7 kali. Sampai 7 kali dan eh, dalam keadaan boleh tidak berwudu. Kalau tadi waktu tawaf itu harus dalam keadaan berwudu, punya wudu. Adapun kalau sa'i ini tidak harus. Jadi orang yang misalkan dalam sa'inya umpamanya kok terus kentut gitu umpamanya buang angin, maka itu tidak ada masalah, tidak membatalkan sa'inya. Kalau tawaf dia batal maka dia harus wudu untuk kemudian melanjutkan tawaf. Ya, lanjut. Ya ini kalau perihal doa nanti Bapak Ibu semua di sana akan dipandu oleh mutawif karena supaya kita mempersingkat waktu maka bacaan doa tidak kita bahas di sini. Ya, nanti silakan dipelajari di buku kita buku yang dibagikan dan nanti akan dipandu langsung oleh mutawif. Lanjut. Ya, ini di antara bacaan yang disunahkan dibaca di sana di Bukit Sofa maupun Marwah nanti silakan dipelajari. Ya, lanjut. Ya, silakan lanjut. Nah, ya. Ya, nanti di antara Bukit Sofa dan Marwah itu ada sebuah tanda. Kita lihat agak di atas gitu nanti ada tanda lampu berwarna hijau. Dan sepanjang lampu hijau itu dia pendek saja, jadi hanya di dekat Bukit Sofa itu ada lampu hijau yang kemudian kita dianjurkan mempercepat langkah kita. Kalau laki-laki maka dia berlari, adapun perempuan dia mempercepat langkah kakinya. Itu nanti ada juga doa yang kemudian insya Allah akan dipandu oleh mutawif kita. Ya, lanjut. Ya, setibanya di Marwah, maka kerjakan apa yang dikerjakan di sofa tadi ada doa, kiblat, kemudian bertakbir dan membaca zikir itu bagian dari yang disunahkan atau menjadi keteladanan buat kita apa yang dilakukan di sofa maupun Marwah. Dan tidak ada ketentuan harus zikir A atau B, zikir tertentu tidak. Yang jelas yang sebaiknya kita lakukan adalah apa saja yang kemudian jadi kita mohon disampaikan di doa tersebut. Walaupun nanti sekali lagi mutawif akan mengajarkan bagaimana berdoa di sofa maupun lanjut. Ya ini ada gambaran di mana tadi lampu hijau yang kami maksud di Bukit Sofa ya itu baru kita jalan sebentar nanti sudah ada lampu hijau di situ dan di situ dianjurkan untuk berlari untuk yang laki-laki berlari kecil untuk yang perempuan mempercepat langkahnya. Nah, sama kembalinya dari Bukit Marwah ke Sofa juga lampu itu ada di dekat Sofa dan nanti sampai di sana kita disunahkan untuk berlari lebih cepat. Untuk yang laki-laki atau yang perempuan berjalan lebih cepat. Ya, lanjut.
Tahalul ini dia adalah fase terakhir. Jadi setelah sa'i maka memotong rambut. Kalau laki-laki dianjurkan dipotong gundul karena sekali lagi ini bentuk ketawaduan kita di hadapan Allah. Sebaiknya dipotong gundul. Adapun hukum fikih ketika tidak harus gundul boleh apa enggak juga boleh, enggak ada masalah. Hanya saja dianjurkan untuk yang laki-laki gundul. Adapun yang perempuan dia cukup dipotong sesuai dengan ruas jari sebagian rambutnya. Ya, untuk dilakukan yang namanya tahallul. Ya, ya kan lanjut. Ya, ini kalimat kalau kita keluar dari masjid dan ini juga perlu dibiasakan ya Allahumma ini as'aluka min fadlik. Jadi kita minta keutamaan dari Allah bahwa yang kita lakukan ini sekali lagi agar Allah memberikan keutamaan untuk kita semua. Lanjut. Ya, kegiatan selama di Mekah ini ada 7 poin di situ mulai memperbanyak sholat, memperbanyak puasa sunnah, maaf, memperbanyak tawaf sunnah, memperbanyak umroh. Jadi dari jadwal dari biasanya dari Biro itu ada 2 kali umroh. Kalau Bapak Ibu menghendaki lebih dari itu, jadwal mohon disesuaikan. Ya, jangan sampai mengganggu jadwal yang perbanyak iktikaf, baca Al-Quran, kemudian baca doa dan pikir, kemudian memperbanyak sedekah. Itu yang bisa dilakukan di Mekah karena Masya Allah ini punya keutamaan tersendiri. Lanjutkan. Ya, ini tempat-tempat mustajab untuk dikabulkannya doa. Di tempat-tempat yang ijabah ya. Lanjut. Ya, pertama multazam. Multazam itu jarak antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Jadi, mohon difahami bahwa yang menjadi tempat mustajab untuk berdoa itu salah satunya adalah multazam. Maka jangan eh, punya anggapan bahwa dengan memegang Ka'bah maka doa kita akan dikabulkan. Bukan itu poinnya. Jadi jangan sampai salah paham bahwa dengan memegang Ka'bah maka doa saya akan diijabah oleh Allah. Itu justru itu berbahaya karena itu bisa masuk dalam bab kesyirikan. Menganggap dengan memegang Ka'bah dia punya kekuatan tersendiri gitu. Jadi pegang Ka'bah boleh, tapi jangan berpikir bahwa dengan memegang Ka'bah maka saya akan diampuni. Adapun multazam, multazam itu Bapak Ibu tidak harus sangat mendekat ke situ. Tapi area antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah itu area yang membuat kita kalau berdoa insya Allah diijabah. Gitu ya. Ya, lanjut. Ya, Hijr Ismail ini sebenarnya bagian dari Ka'bah. Hanya saja karena dulu Ka'bah direnovasi dan dananya kurang, maka dia diperkecil. Tapi sholat di Hijr Ismail ini ada keutamaannya. Bahkan berdoa di Hijr Ismail juga insya Allah menjadi tempat yang mustajab. Ya, lanjut. Ya, Makom Ibrahim ini juga bagian yang mustajab untuk berdoa. Dan saya ingatkan kalau berdoa jangan hanya minta urusan duniawi, tapi juga minta urusan akhirat. Karena saya khawatir apa yang Allah peringatkan di surat Al-Baqarah ayat 200 bahwa ada banyak orang datang haji, haji ya ini. Habis itu dia dalam rangkaian doanya tuh hanya minta urusan dunia. Maka oleh Allah ditegur di surat Al-Baqarah ayat 200. Di ayat 201-nya baru juga minta urusan akhirat. Dunia boleh diminta tapi jangan lupa urusan akhirat. Ya, lanjut. Raudhah ini Masjid Nabawi ya, bukan di Ka'bah, ini Masjid Nabawi. Jadi antara kamarnya Rasul dengan mimbar itu adalah disebut dengan Raudhah dan tempat itu ya Nabi menyampaikan tentang juga bagian dari taman-taman surga. Adapun berdoa di tempat ini, insya Allah ijabah, maka berdoalah yang justru sekali lagi kalau karena waktunya terbatas nanti itu waktunya terbatas, maka perbanyak minta urusan akhirat. Jangan justru karena waktunya terbatas memperbanyak minta urusan dunia. Minta urusan dunia itu boleh, boleh banget. Hanya saja justru utamakan urusan akhirat. Jangan sampai kita sibuk minta urusan dunia, tapi ternyata kita lupa minta akhirat, gitu ya. Ya, lanjut.
Ya, Bukit Sofa ini termasuk yang tempat mustajab untuk berdoa, termasuk juga pasangannya yaitu Bukit Marwah. Itu. Ya, lanjut. Ya, Marwah sudah kita sampaikan juga dia punya fadilah yang utama. Ya, lanjut. Ya, nanti Bapak Ibu akan dapat beberapa city tour di Mekah, ada beberapa kunjungan. Nah, ini tempat kunjungannya ada beberapa eh, untuk di Mekah ya, untuk di Mekah. Lanjut. Ada Padang Arafah, insya Allah Bapak Ibu akan diantar ke sana. Bagaimana kisahnya di belakang tentang kisah Padang Arafah ini ada beberapa atar yang menyebutkan, maka insya Allah itu akan dijelaskan oleh mutawif kita, insya Allah. Gitu ya. Mutawif Bapak Ibu semua. Ya, lanjut. Ya, tempat yang disebut dengan Musdalifah atau kemudian Mina, di mana di situ ada jutaan tenda yang digunakan untuk urusan haji nanti di bulan Dzulhijjah. Gitu. Ya, lanjut. Tempat Jamarot melempar jumroh. Ya, ini juga rangkaian dalam haji. Insya Allah, jika Allah berikan kesempatan, kita akan kunjungi tempat tersebut. Jamarot. Ya, lanjut. Nah, Jironah, Jironah ini tempat mikot sebenarnya, hanya saja nanti buat beberapa eh, kunjungan atau mau umroh dari Mekah itu bisa dari Jironah. Tapi untuk detailnya di rombongan kita atau tergantung pada kondisi di perjalanan nanti. Bisa di Girona, bisa di tempat yang lain yang sudah ditentukan tentu. Ya, lanjut. Ya, Jabal Tur, ini Gunung Tur tempat di mana Rasulullah dan Abu Bakar itu sempat bersembunyi dari kejaran orang-orang kafir Quraisy dalam peristiwa hijrah. Dan peristiwa hijrah itu ada peristiwa yang membuat Abu Bakar itu bersembunyi bersama Rasul di Jabal Tur atau di Gua Tur. Ya, lanjut. Ya, Jabal Rahmah di sini ada eh, orang menyebutkan tempat bertemunya Nabi Adam dan Hawa, walaupun bab riwayat ini ya kadang masih perlu tidak tidak artinya tidak perlu dipikirkan terlalu jauh. Bahkan ada orang yang mengatakan kalau pengen jodoh dan seterusnya itu tidak diperbolehkan. Ini hanyalah sebuah fenomena gunung yang kemudian disebut dengan Jabal Rahmah, tapi tidak ada hubungannya dengan urusan jodoh di tempat. Lanjut. Ya. Masjid Namirah, ini ada beberapa tempat yang nanti silakan Bapak Ibu di, di- dikunjungi tempat-tempat yang sudah ditentukan oleh Agentur dari Biro untuk mengunjungi tempat-tempat tersebut ya. Ya, lanjut. Institut Madinah, dipercepat aja nggak apa, biar kita banyak ceritanya. Ya, kebun kurma, ini kebun kurma nanti Bapak Ibu kalau mau pengen nyicipi kurma di situ silahkan. Nah, ini ya artinya bahwa kita datang ke Masjid Masjid Nabawi atau Masjidil Haram untuk umroh ini, sekali lagi boleh nggak ke kebun kurma? Boleh, kita juga siapkan, hanya saja jangan dimasukkan dalam niat. Maksudnya gimana? Maksudnya tuh gini, seandainya ternyata tidak memungkinkan ke kebun kurma dan kemudian umpamanya jadwal tertentu membuat batal ke kebun kurma umpamanya, maka itu tidak membuat kita kecewa. Apa yang membuat kita kecewa adalah ketika kita urusan ini kita masukkan ke dalam niat, itu yang membuat jadi kecewa, gitu ya. Ya, lanjut. Masjid Kuba ini masjid pertama yang didirikan Rasulullah SAW sebelum beliau membangun Masjid Nabawi, beliau membangun Masjid Kuba di area namanya juga Kuba, gitu ya. Ya, lanjut. Ya, Masjid Qomamah ini ada di sekitar Masjid Nabawi. Silahkan nanti Bapak Ibu akan dijelaskan detailnya oleh Mutawif tentang tempat-tempat yang tadi sudah kita sebutkan. Ya, lanjut. Ya, Masjid Kiblatain ini juga masjid yang bersejarah karena dulu waktu perintah turunnya berpindah kiblat, posisinya para sahabat ada yang sedang sholat sehingga sholatnya jadi berubah, arah kiblatnya ikut berubah juga arah sholatnya, dan begitu jadi disebut masjid kiblatain, masjid dengan dua kiblat, gitu ya. Ya, lanjut.
Ya, Jabal Uhud ini perlu Bapak Ibu semua belajar tentang Sirah Nabawiyah, bagaimana peristiwa Uhud, agar nanti pas di lokasi itu nggak bingung. Di lokasi itu pikirannya bukan sekedar pengen foto, tapi kalau sudah tahu ilmunya, sudah ada bayangan, nanti di lokasi jadi diberitahu bahwa oh ini loh, dulu perang Uhud tuh kayak gini, lokasinya seperti ini dan seterusnya, itu jadi ada bayangan di kita, gitu ya. Ya, lanjut. Ya, ini tips-tips saja dari kami untuk Bapak Ibu semua. Gunakan masker. Kalau sekali di luar umroh ya, di keseharian silahkan. Di luar jadwal umroh itu eh, boleh menggunakan masker. Tapi pas lagi umrohnya tidak boleh pakai masker. Ya. Kemudian latihan bagaimana kamar mandi di pesawat dan karena itu kadang perlu latihan, perlu kebiasaan. Ya. Kemudian jangan, nah ini penting penting pakai banget semua jamaah wajib pakai ID card kemanapun dan kapanpun dia pergi. Karena resikonya ada kalau nggak pakai ID card, umpamanya terjadi ada peserta yang lupa hotelnya di mana dan sebagainya, maka ID card itu bisa membantu, insya Allah. Gitu ya. Ya, kalau ke masjid diusahakan sudah wudhu di hotel. Ini penting. Jadi kalau mau ke kalau ke Masjidil Haram dibiasakan sudah berwudhu. Jika eh, di sini itu hanya ya jika tersesat, Bapak Ibu dia umpamanya tersesat, maka etika tadi ditunjukkan kepada petugas agar kemudian petugas akan tahu oh lokasi hotelmu di sebelah mana, nanti biasanya dikasih tahu. Gitu ya. Ya, lanjut. Ya, nanti pada saat di Masjidil Haram, Bapak Ibu dianjurkan untuk bawa kantong sendal sendiri. Karena kan kalau ditaruh di luar, saya khawatir kita bingung ngambilnya kemana lagi karena terlalu banyak sandal di situ dan pintunya tuh banyak. Jadi bawa kantong sendiri, masukin kantong, maka sandal dibawa masuk ke masjid. Insya Allah itu jujur lebih aman. Gitu ya. Ya kalau misal mau etika, bawa makanan yang disediakan ya berupa yang secukupnya ya, bisa buah atau apa dan seterusnya. Kalau memang mau pengen etika. Gitu. Ya. Ya, ini tips dari itu tentang biar nyaman beribadah, maka salah satunya adalah usahakan yang sunnah muakkad terlebih dahulu, baru kemudian sunnah wairu muakkad. Ya, ya jangan salah prioritas. Jadi jangan terlalu terforsir di awal. Saya khawatir justru badan kita perlu haknya untuk mendapatkan istirahat, sehingga jangan diforsir sehingga perlunya prioritas mana yang lebih kita dahulukan, gitu ya. Ya, pelajari tentang tutorial cara wudhu, tayamum, kemudian sholat-sholat sunnah dan sholat jamaah. Jenazah, maaf, sholat jenazah. Dan nanti di sana setiap setiap waktu sholat biasanya akan kemudian ada sholat jenazah. Gitu ya. Kosongkan memori HP. Jadi ini juga tips yang perlu diperhatikan. Boleh ya, sekali lagi foto tuh boleh. Cuma sekali lagi jangan dimasukkan ke dalam niat. Karena kalau nggak jadi foto pasti kecewa. Maka niat itu hanya ruang yang diisi lillahi ta'ala. Ya, lanjut. Ya, terima kasih. Ini yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan yang sudah masuk, tapi sebenarnya saya kembalikan dulu ke Mbak Feby. Silahkan Mbak Feby. Halo Mbak Feby. Atau kita langsung sesi tanya jawab? Ya, terima kasih Ustadz Ali atas waktunya sudah mengisi materi manasik ya pada sore hari ini. Ini kebetulan di kolom chat juga sudah banyak pertanyaan. Boleh kita jawab-jawab dulu pertanyaan yang ada di kolom chat ya, Bapak Ibu ya, Ustadz Ali Ya, ya. boleh. Ye, saya Oke. coba jawab dengan cepat, sehingga yang bertanya mohon
memperhatikan supaya kita punya waktu agak luang untuk sesi tanya jawab. Ya, yang pertama, menutup tangan apakah punggung tangan dan bisa ditutup? Waalaikumsalam. Ya, derek kajian online. Ya, menutup tangan apakah yang dimaksud punggung tangan bisa ditutup atau ya yang di punggung ya Bu ya. Jadi di punggung itu harus dibuka. Jadi tangan dan wajah itu harus dibuka. Saat umroh saja ya, saat umroh dalam artian kalau sudah tidak dalam berpakaian ihram atau sudah tahallul itu diperbolehkan. Tapi kalau sedang ihram maka tidak boleh. Apa hukum minum penunda haid untuk wanita pada saat umroh? Boleh, tidak ada masalah, tapi perlu dikonsultasikan dengan pihak dokter ya, karena nanti akan ada konsultasi apakah itu diperlukan atau tidak, mengingat setiap kondisi orang kesehatannya berbeda-beda, sehingga monggo dikonsultasikan. Apakah selama ibadah umroh boleh puasa sunnah? Sebaiknya jangan. Sebaiknya jangan. Kenapa? Karena orang sedang puasa saja, puasa Ramadan misalkan, maka sedang safar, dia dapat rukhsah untuk membatalkan, alias dia boleh puasa nanti di qadha kalau sedang safar. Maka itu sebaiknya tidak perlu puasa sunnah ketika kita sedang melakukan ibadah umroh, karena ini butuh kekuatan yang lebih, sehingga jangan, kalau saran saya Mas itu jangan puasa, gitu ya. Baju ihram eh, untuk, nah ini baju ihram wajib putih atau boleh warna lain? Untuk laki-laki ya, kalau ini pertanyaannya laki-laki maka afdolnya memang yang putih. Adapun untuk yang perempuan dia yang penting menutup aurat. Tapi karena kita berangkatnya bareng-bareng dari biro, dari Antur, maka kita mengikuti apa yang dianjurkan oleh Antur karena untuk keseragaman pakaian kita. Nanti biasanya di technical meeting akan disampaikan. Untuk tahallul perempuan, apakah boleh potong rambut sendiri atau boleh dipotong suami atau sama jamaah perempuan saat boleh, yang siapa aja boleh dalam artian yang berhak melihat rambut kita. Artinya kalau suami boleh, potong sendiri juga tidak ada masalah. Potongnya hanya sebagian saja, tidak ada masalah. Kalau sedang tawaf, kan biasa dengan rombongan. Kalau sedang tawaf kan biasa dengan rombongan tidak terpisah. Ketika batal wudhu, apakah harus memisahkan diri dulu atau wudhu sambil jalan? Ya, berhenti dulu, wudhu dulu, kemudian baru dilanjutkan. Kalau umpamanya terpisah, nanti akan berkumpul setelah eh, tawaf selesai, yaitu sholat di belakang makom Ibrahim. Walaupun sekali lagi nggak usah terlalu khawatir, biasanya memang nggak ada yang batal. Biasanya, artinya terkadang kami khawatir justru kita ini sudah khawatir duluan, jadi malah jadi tidak khusyuk di dalam menjaga wudhu. Ya Bismillah, berangkat awal tawaf dalam keadaan wudhu, insya Allah tidak batal, insya Allah. Gitu ya. Untuk putaran tawaf kan 7 kali, supaya tidak lupa caranya bagaimana. Ya, jadi setiap kita tawaf, ketika melewati Hajar Aswad kan hitung satu, lewat Hajar Aswad lagi dua, dan nanti ada fungsi mutawif juga di situ untuk mengingatkan. Tapi ketika kita lupa, misalkan kita tawaf sendirian, kemudian kita lupa, maka ambillah jumlah paling terkecil. Ambillah jumlah terkecil untuk diyakini bahwa kita yakinnya di jumlah terkecil itu. Agar lebih um, afdol dan lebih memantapkan ibadah kita. Untuk niat sholat di belakang makam Ibrahim, apakah niatnya sholat tawaf juga? Ya, kalau niat sekali lagi tidak harus dalam berbahasa Arab sepanjang kita hanya lakukan itu untuk lillahi ta'ala. Gitu ya. Izin bertanya, bagaimana hukum pada saat berdoa selama tawaf sa'i, yaitu yakni tidak menghafal doanya atau mengikuti tawaf atau membaca buku panduan, apakah diperbolehkan? Boleh, tidak ada masalah. Doa tidak ada masalah, justru dengan panduan mutawif, dengan buku tersebut, itu artinya kita doa sesuai dengan ilmu. Adapun misalkan kita mau berdoa sendiri dalam ini tidak ada masalah. Walaupun sekali lagi kita berangkatnya bareng-bareng, ada mutawif sebagai imam kita, maka mengikuti imam jauh lebih afdol. Apakah di saat di Mekah dan Madinah boleh berzikir dengan alat penghitung zikir? Oh, tidak ada masalah, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Artinya bahwa ini hanyalah perbedaan fikih yang tidak perlu di apa peruncing, tidak ada masalah menghitung dengan zikir seperti itu. Ya.
Untuk tata cara urutannya, bacaannya dipandu juga ya Pak Ustadz. Ya, insya Allah nanti dipandu oleh mutawif untuk tata cara dan bacaannya. Yang jelas perlu dipelajari adalah niat tadi. Saya berulang kali untuk menekankan tentang niat, niat, niat ya. Saya izin bertanya apakah boleh pakai ikat pinggang saat ihram? Boleh, tidak ada masalah. Ada pakai sabuk tidak ada masalah ya. Materi ya nanti di-share apa hukum berwudu dengan menggunakan spray. Nah, ini wudhu menggunakan spray di sini ada beberapa hilafiyah di antara para pendapat ulama. Jadi ulama ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Saran saya, maka dibawa nggak apa-apa spray itu. Nanti tanyakan kepada mutawif. Menurut mutawif, menurut pendapatnya atau mutawif ikut pendapat yang mana, boleh atau tidak. Kalau mutawif dalam tanda kutip menggunakan yang boleh, maka silakan menggunakan spray. Tapi kalau mutawif mengatakan sebaiknya dialirkan, jangan disemprotkan, maka buka saja tutupnya, kemudian jamaah cukup berwudu dengan menyiramkan itu. Sebenarnya wudhu itu kalau kita tahu caranya itu satu gelas itu udah cukup sebenarnya. Terlalu banyak juga satu gelas itu terlalu banyak. Sebenarnya cukup kalau kita tahu caranya, ya. Apakah bisa menambah umroh di luar paket yang 2 kali umroh? Ya, sepanjang tidak mengganggu jadwal dari yang sudah ditentukan oleh biro, tidak ada masalah. Jadi lebih dari 2 kali tidak ada masalah, sepanjang tidak mengganggu jadwal yang sudah ditentukan. Untuk pakaian ihram wanita, eh, kan tidak boleh ada unsur dekoratif. Apakah pakaian atau renda? Ya, sebenarnya untuk perempuan itu sepanjang menutup aurat. Itu aja, sebenarnya cukup itu. Kalaupun ada ibaratnya hiburan atau apa ya, aksesoris, maaf. Ada istilah aksesoris, maka gunakan seminim mungkin. Seminim mungkin. Ya, jadi jangan yang terlalu kebiar-kebiar. Karena sekali lagi tujuan hakikat umrohnya adalah merendahkan diri di hadapan Allah. Gitu ya. Apakah bisa mengumrohkan orang yang sudah meninggal? Kalau bisa, apakah bisa fasilitasi AMTO dan biayanya berapa? Ya, ini nanti dijawab di teknis ya. Karena nanti saya tidak bisa menjawab untuk pertanyaan tentang biaya badal umroh. Atau Mbak Feby mungkin ada informasi tentang badal umroh? Untuk badal umroh biasanya nanti bisa lewat mutawif ya, Ustadz Ya, ya. langsung bertanya. Ya, ya, Nah, siap. biasanya Jadi, ya, akan diinformasikan oleh mutawif yang bertugas seperti itu dan akan dicarikan channelnya biasanya seperti itu. Atau ya biasanya gitu. dikerjakan oleh mutawifnya itu sendiri gitu. Ya, Bu. Jadi, kalau badal nanti karena beda mutawif biasanya saya tidak tahu pasti berapa ininya karena nanti disesuaikan dengan di mutawifnya. Tapi bab Kisarannya, mengumroh, ya kisarannya, Ustadz ya, gimana? Gimana Mas? kisarannya biasanya 1,5 sampai 2 juta. Sekitar 1,5 sampai 2 juta itu untuk Betul. sekali badal umroh per nama gitu ya. Nah, kalau yang sudah meninggal apakah perlu dibadal umrohkan? Nah, ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tidak perlu karena sudah meninggal, ada yang mengatakan tidak ada masalah. Artinya ini tinggal pilihan ibu mau pilih yang mana silahkan. Kalau dari saya, saran saya pribadi, orang yang sudah meninggal itu, saya mengikuti pendapat yang justru diberikan amal itu berupa wakaf. Jadi wakaf apa saja? Karena itu jauh lebih dibutuhkan daripada umroh itu sendiri. Karena beliau sudah meninggal, maka badal umroh itu ibaratnya hanya dirujukan kepada mereka yang masih hidup tapi tidak bisa umroh. Tapi ini hanyalah perbedaan di antara para ulama. Silakan Ibu mau mengikut yang mana, gitu ya. Apakah boleh dijelaskan terkait wakaf sunnah, Ustadz, niatnya, rukunnya, dan lain-lain? Ya, tawaf sunnah itu pada umumnya sama dengan tawaf yang tadi kita jelaskan. Hanya saja dia tidak dilanjutkan dengan sa'i, tidak dilanjutkan dengan tahallul. Artinya bahwa niatnya pada bab urusan memang, karena tawaf sunnah itu ibarat kalau di dalam sholat itu sholat tahiyatul masjid. Jadi seperti sholat tahiyatul masjid, dia tawaf sunnah. Ya, jadi tidak, yang penting tidak dilanjut dengan sa'i, tahallul dan seterusnya. Ya, dia hanya tawaf saja 7 kali selesai sudah, gitu ya. Tapi tetap berjaga wudhu ya. Jadi kalau tawaf itu seperti sholat harus dijaga wudhunya. Untuk bersedekah, apakah bisa pakai mata uang rupiah? Bagaimana cara berwudhu menggunakan spray jika tawaf wudhu? Ya, untuk bersedekah, sedekah ya. Kalau sedekah nih di sana tuh kalau rupiah hanya diterima yang di atas 50.000. Karena untuk money changer di sana
penukaran uang itu untuk rupiah hanya bisa diterima di atas 50.000. Jadi silahkan kalau mau bersedekah dengan memberi. Tapi kalau yang dimaksud di sini nanti adalah tentang sedekah seperti diberikan kepada apa wakaf Quran dan seterusnya itu nanti ada ketentuannya. Dan itu rupiah bisa sepanjang sekali lagi di atas angka 50.000 rupiah. Wudhu dengan spray tadi sudah kita bahas, tergantung ibu mau ikut dalil yang mana, boleh dispraykan atau yang harus dialirkan. Kalau yang harus dialirkan maka botol spraynya cukup dibuka kemudian berwudhu, gitu ya. Saat kami ini udah usia tua, apakah di sana sudah ada pembimbingnya? Ada Bu, semuanya disiapkan dari AM Tour, ada yang namanya tour leader dari bandara tempat pertemuan kita, misal di Jakarta, dari sana sudah ada eh, tour leadernya. Kemudian nanti di Jeddah, di Saudinya, di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi, ada lagi namanya Mutawif. Jadi nanti ada dari kita, dari Indonesia ada, di sana pun ada. Insya Allah begitu. Ya, rukun umroh berapa hari pelaksanaannya? Cukup 1 hari. Jadi umroh itu hanya pelaksanaan beberapa jam saja. Ya, sekitar 3 sampai 4 jam pelaksanaannya kalau dalam tanda kutip normal waktunya ya. Bisa lebih dari itu juga bisa tergantung kondisi. Jadi rukun umrah itu hanya hitungan jam. Melaksanakan rukun umrah kapan dilaksanakan eh, dari kita tiba di Mekah? Ya, ketika nanti babnya adalah mikot tadi. Jadi tempat di mana kita memulai ibadah umroh itu namanya mikot. Nah, mikot itu kalau misalkan Bapak Ibu dapat jadwal yang dari Madinah misalkan, maka biasanya mikotnya di lokasi namanya Bir Ali. Dari Bir Ali menuju ke Mekah itu jaraknya masih sekitar ya 5 jam. Makanya tadi kami sampaikan, kalau sudah niat di situ, maka semuanya tidak diperbolehkan. Yang tadi sudah kita jelaskan, ada parfum, ada sabun, bahkan termasuk rokok. Ya, kalau misalkan nanti berhenti di rest area, justru saya sangat menganjurkan untuk jangan merokok. Kenapa? Karena saya khawatir itu masuk di dalam kategori larangan berihram, gitu ya. Izin baca niatnya sholat sunnah di belakang makom nggak masalah, dibaca silakan, tidak pun tidak ada masalah. Yang penting ditujukan untuk memuliakan Allah dengan lillahi ta'ala. Jika saat berihram tidak boleh memakai wangian, tapi sebelum berihram memakai deodoran, tapi saat berihram masih ada, oh nggak masalah. Jadi sebelum pakai ihram, pakai deodoran. Ketika sudah berihram kok masih ada deodorannya, tidak ada masalah. Jadi deodoran itu yang batal adalah ketika kita sudah berihram, kemudian kita pakai parfum, pakai deodoran itu yang tidak boleh. Tapi sebelum itu tidak ada masalah, gitu ya. Izin menambahkan Ustadz, Ya, silakan. yang untuk pemakaian wewangian sebelum berikram ya, diusahakan jangan dipakai di baju, tapi langsung di badan ya, Bapak Ibu, gitu, supaya untuk pakaian ihramnya tidak terkena wewangian seperti itu. Jadi Ya, ya biasanya langsung langsung di badan aja untuk pemakaian wewangian sebelum berihram seperti itu. ya, ya. Terima kasih Mbak Baby. Jadi Bapak Ibu ya, kalau mau pakai parfum karena disunahkan pakai parfum, pilihlah parfum yang bisa kena di kulit, aman di kulit. Ya, jadi disunahkan menggunakan parfum tapi di kulit sehingga bukan di eh, pakaian ihramnya. Tuh. Nah, ini juga berkaitan dengan nanti kalau lagi tawaf, justru jangan memegang Ka'bah. Kalau lagi tawaf, sekali lagi, karena Ka'bah itu wangi, wangi dikasih parfum dia. Dan nanti kalau kita pegang, kita jadi terkena larangan yang harusnya tidak dilakukan ketika berihram, gitu ya. Ya, untuk tahalul, memotong rambut, apakah harus yang pernah umroh sebelumnya atau tidak? Oh, enggak, tidak ada ketentuan yang memotong adalah orang yang harus orang yang sudah umroh, tidak ada ketentuan itu. Sepanjang sekali lagi dilakukan bagian dari mengikuti rukun, dipotong oleh siapapun tidak ada masalah. Tapi kalau yang ahwat, ibu-ibu, maka sebaiknya dipotong oleh sesama ahwat atau yang mahram dengannya atau suaminya, gitu ya. Memakai riasan tipis-tipis sebelum mengambil mikot diperbolehkan, misal sunscreen atau moisturizer. Oh, nggak ada masalah. Kalau sebelum mikot boleh, setelah mikot yang tidak boleh. Jadi pakai bedak, tambah lipstick gitu, misalkan lagi sudah berihram tuh nggak boleh. Tapi kalau sebelumnya tidak ada masalah.
gitu ya. Jadi kapan mulainya? Saat kita membaca niat. Atau bahkan sudah masuk mikot, sudah sholat, di situ sudah masuk eh, larangan, gitu ya. Izin Ustaz, dan saya apakah diperbolehkan bawa air mineral? Oh boleh, bahkan di tempat saya ada air zam-zam. Ada air zam-zam yang nanti disediakan bagi yang perlu istirahat, silakan tidak ada masalah, gitu ya. Baju ihram apa boleh dicuci parfum sebelum saat di Indonesia? Ya sebaiknya tidak perlu, sebaiknya tidak perlu. Artinya pakaian ihram kalau perlu dicuci, cuci pada umumnya saja, tidak perlu harus dengan wewangian. Karena memang eh, fungsi pakaian ihram itu memang sekali lagi fungsinya adalah ketawaduan di hadapan Allah sehingga justru hadirkan ketawaduan kita tidak perlu menggunakan yang saya khawatirnya justru kalau pakaian ihram nih umpamanya kita kasih parfum yang atau wewangian entah dari sabun entah dari apa yang kemudian kita merasa ini wangi gitu. Nanti saya khawatir ada gangguan. Gangguan itu di situ ada syaitan yang membisikkan ketika kita melihat eh, baju ihram yang lain tidak sewangi kita. Itu syaitan akan masuk di situ. Jadi akan memunculkan was-was untuk kita. Justru hadirlah dalam keadaan dalam tanda kutip tawaduk di hadapan Allah bahwa pakaian ihram kita ya seperti dengan pakaian ihram lainnya karena fungsi pakaian ihram untuk yang laki-laki ya itu fungsinya adalah menyamaratakan di hadapan Allah siapapun kita. Ada yang ibaratnya guru atau murid atau mungkin presiden atau mungkin menterinya itu semuanya sama pakaiannya dengan pakaian ihram untuk yang laki-laki ya maka tidak perlu dispesialkan dengan ditambahkan parfum karena itu jadi bisa mengurangi keafdalan dari berpakaian ihram itu sendiri. Gitu ya. Dan bolehkah suami menggandeng istri pas tawaf? Ya, sepanjang suaminya sendiri ya. Jadi boleh tidak ada masalah perihal hukum. Jadi semua madhab, 4 madhab sepakat bahwa bersentuhan ketika tawaf itu tidak membatalkan wudhu. Padahal tawaf kan harus terjaga wudhunya. Maka itu tidak membatalkan. Jadi suami menggandeng istri boleh. Justru malah itu sangat dianjurkan, sangat diperlukan. Itu ya. Eh, saya kira sudah cukup untuk pertanyaan di tekstual ini. Silakan kalau ada pertanyaan lewat Zoom silakan. Yang tidak teks mungkin silakan kalau ada. Silakan Bapak Ibu, Sama, bertanya untuk disalamkan Ibu Paneta. ya Ya, mau bertanya Ustadz. ya silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau nanya, tadi Ustadz menyampaikan untuk seperti eh, apa ini obat gosok itu apa tadi ya, minyak kayu putih. Oh ya, ha, Itu tidak boleh setelah sesudah kita berniat nih. Sesudah kita ya, ya, berniat. Bagaimana itu ada yang bilang boleh kayak ya. koyo. Kan biasanya Hmm, kita ini capek kakinya pegel atau apa kita taruh. Tapi kita sudah berniat, sudah mikot, sudah berniat. Nah, ya, apakah ya, boleh? Karena ada beberapa yang menyampaikan kalau obat tidak masalah karena itu ya, bukan mewangian, karena itu khas dari herbal tersebut yang menimbulkan wangi kecuali dia memang ada campuran wangi. Nah, ini kan oh ya, untuk ya, ya. untuk Hmm, khasiat. Mohon penjelasan Ustadz yang mana apa karena kita ya, buat menyatukan ini apakah bisa apa tidak karena ya. eh, hal-hal yang kayak gitu itu kadang memberikan apa rasa-rasa itu pertanyaan apa Khawatir ya. keraguan khawatir. Nah, karena Ya, betul. intinya kan untuk kesehatan kita bisa melancarkan ibadah kita dengan apabila kaki kita atau badan Ya. kita fit gitu. Terima kasih Ustadz. Ya, Masya Allah, syukran Ibu. Ya, jadi kalau kategorinya obat, dia nggak masalah. Mau herbal, mau apa, tidak herbal, tidak masalah. Jadi fungsi utamanya adalah karena dia fungsinya obat. Kalau dalam tanda kutip bukan fungsinya obat, dia menghasilkan wangi. Misal tadi minyak, kadang minyak kayu putih, minyak telon itu kan ada sisi wangi ya. Itu yang kemudian tidak diperkenankan. Adapun ketika fungsinya obat, misal tadi Ibu sampaikan pegal apa dan seterusnya, memang ada yang memperbolehkan. Tapi kenapa tadi kami sampaikan
minyak kayu putih pun sebaiknya jangan, lebih pada posisi jangan sampai di hati kita itu karena faktornya bukan karena kesehatan, tapi lebih pada sebabnya adalah merasa saya perlu wangi gitu. Karena ada beberapa yang kemudian berpikirnya kayaknya obat kok nggak apa-apa, padahal di hati dia niatnya adalah untuk biar lebih fresh. Dia bukan uzur syar'i gitu. Karena kalau di dalam syariat hukum fikih kita, sakit itu masuknya uzur syar'i. Jadi boleh kalau sekedar fungsinya obat. Dia herbal atau tidak herbal. Karena kalau dikaitkan dengan kata herbal, parfum itu ada yang herbal. Full murni herbal tanpa kimiawi, tanpa alkohol sekalipun. Tapi apakah boleh digunakan? Tetap saja tidak diperbolehkan digunakan. Jadi Bu, semoga menjawab pada poinnya. Intinya gini, kalau perlu disiapkan, siapkan saja. Umpama, jadi kita mempersiapkan bukan untuk nanti saya pakai kalau udah eh, apa ya, sudah diniatkan. Jadi lebih ke apa sih? Dia antisipasi saja, obat perlu disiapkan. Ketika nanti Allah berikan kita kekuatan kaki, tidak capek dan seterusnya, justru akhirnya minyak kayu putih itu nggak perlu dipakai. Tapi umpamanya sudah disiapkan, kemudian umpamanya kemudian kita terasa letih sekali dengan kaki kita kemudian menggunakan itu tidak ada masalah. Karena nanti biasanya gini, ini contoh aja Bu, contoh. Misal kita berangkat dari Madinah, eh, mikot di Bir Ali, terus kita di bus tuh. Di bus kita tidak banyak jalan kan, karena di dalam bus selama 5 jam. Umpamanya sampai kemudian di Mekah, umpamanya jam Isya gitu, jam 8 misalkan. Terus kita makan malam, kemudian memasukkan koper ke kamar dan seterusnya umpamanya. Habis itu kita lanjut. Nah, pegel itu kan mulai kerasa itu kalau umpamanya ini sekali lagi karena kita tidak banyak jalan di bus, baru akan kerasa tuh nanti setelah tawaf, sa'i, apalagi setelah selesai tahallul kerasa tuh pegel banget umpamanya. Nah, di situ kan minyak kayu putih dalam tanda kutip boleh dipersiapkan, tapi jangan digunakan dalam artian tadi fungsinya adalah kita kayak nanti aku kalau capek kalau ini, karena saya khawatirnya pikiran kita ketika berpikir akan capek, nanti belum mulai tawaf aja kita udah kerasa capek. Itu yang kemudian jadi justru hadirkan pada diri kita, Allah akan berikan kekuatan untuk kita. Adapun minyak kayu putih, kemudian balsem perlu dibawa, silakan dibawa. Gitu. Gitu Ibu, semoga menjawab. Walaupun sekali lagi ada yang memperbolehkan untuk niat kategori udur syar'i, yaitu sakit alias untuk obat-obatan. Tidak ada masalah. Gitu? Ya. Syukron Ustadz, syukron. Afan, ya. Ada lagi? Tanya Ustadz, Ya. apakah parfum yang kita pakai sebelum ikram itu yang non alkohol atau alkohol boleh? Oh, ya. Ya, ya. Saat kita setelah ikram, kemudian kemungkinan mandi itu apakah sabunnya dan sebagainya juga non parfum? Terima kasih Ustaz. Ya, jadi kalau Ibu, pertama saya jawab yang parfumnya alkohol atau tidak gitu ya. Ya, kalau masalah alkohol atau tidak, ini ulama berbeda pendapat. Ulama hari ini menyampaikan bahwa ketika alkohol digunakan hanya untuk sebagai parfum, maka dia tidak ada masalah. Sekali lagi digunakan sebelum menggunakan ihram. Tapi ada ulama yang mengatakan justru tetap parfum beralkohol itu tidak boleh digunakan. Mau di dalam ihram maupun dalam keadaan sehari-hari itu ada yang tidak memperbolehkan. Nah, ini Ibu tinggal mengikuti pendapat yang mana dipersilakan. Tapi itu semua sekali lagi digunakan sebelum berihram. Ketika sudah berihram, kemudian Ibu perlu mandi misalkan, maka jangan pakai sabun. Jangan pakai sabun. Dan akhirnya mandinya hanya pakai air. Iya, mandinya hanya pakai air. Sebagaimana kita mandi kalau disebut dengan mandi junub, mandi besar. Artinya bahwa hanya dengan air. Karena justru dengan sabun itu malah justru air jadi tidak mutlak. Nah, dalam bab hukum mandi besarnya. Adapun dengan keadaan berihram, tidak diperbolehkan menggunakan sabun apapun. Nah, ini yang kemudian kadang kita itu suka lupa pas sudah di hotel, tahu-tahu baru keingat, oh iya tadi mandi aku pakai sabun dan seterusnya. Nah, itu mengurangi sahnya eh, ihram tadi. Ya, termasuk juga yang laki-laki, yang ikhwan, ketika sudah di hotel, umpamanya biasanya terus butuh sholat, sholatnya habis mandi tetap pakai pakaian ihram. Jadi jangan berpikir bahwa ihram itu hanya digunakan di depan Ka'bah. Itu beberapa masih kadang berpikirnya begitu. Jadi yang dimaksud umroh itu dia pikir tawaf, sa'i, dan
tahalul. Padahal ada mikot tadi. Nah, mikot itu sudah berpakaian ihram. Maka dari situ laki-laki tetap harus menggunakan 2 lembar kain yang sudah menjadi syariat kita. Sehingga jangan sampai sudah di hotel kemudian buka koper, ganti baju, terus ganti baju habis itu sholat. Nah, itu bisa bermasalah nanti, gitu ya. Maka ada beberapa hal yang harus dia lakukan. Salah satunya adalah bisa kena dam tadi, kena semacam kayak kena denda. Itu Ibu semoga menjawab ya. Ya kalau yang masalah Ramadan, ya ada pertanyaan tentang Ramadan nanti dijawabnya di teknis ya Ibu ya, di technical meetingnya jadwal itu akan dibahas oleh dari AM tersendiri perihal jadwal. Karena ini di sini global kita semua pembahasannya di manasik gitu. Ya, Ya, silakan Ra. ya Bapak Ibu. Jadi untuk detail seperti helper atau panduan perjalanan, kemudian detail perlengkapan apa saja yang akan dibawa dan detail itinerary itu nanti akan di-share di grup masing-masing menjelang keberangkatan. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi mohon ditunggu menjelang keberangkatan pasti kita akan share untuk detail helper, panduan perjalanan, detail perlengkapan dan itinerary-nya gitu. Ya, Kemudian nanti sebelum keberangkatan juga akan ada technical Zoom meeting lagi juga untuk masing-masing grup. oh ya. Itinerary jangan mendadak. Oh iya Bu, nggak biasanya itu sekitar 2 minggu atau 1 bulan sebelum ya. Nanti kita apa namanya urutkan sesuai keberangkatannya juga. Nah, kebetulan untuk saat ini kami baru sampai di bulan Desember untuk keberangkatannya, untuk detail itinerary dan sebagainya itu baru kami share yang keberangkatan bulan Desember ya, Bapak Ibu. Mohon ditunggu ya, Bapak Ibu ya. Oh ya, tambahan Ya, juga untuk Bapak Ibu eh, untuk persiapan umroh karena membutuhkan energi yang banyak ya, Ustadz ya. ya Jadi betul betul. dimohon untuk Bapak Ibu untuk mempersiapkan fisiknya dengan cara berolahraga. Minimal jalan kaki 30 menit sehari, 30 menit sampai 1 jam sehari ya Bapak Ibu untuk melemaskan kaki supaya tidak terlalu ini ya, tidak terlalu kerasa pas nanti pada saat pelaksanaan umrohnya gitu. Ya, sudah. Terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama Mbak Febi. Tadi terakhir ada pertanyaan tentang apakah perempuan harus berpakaian warna putih. Jawabannya adalah tidak. Secara aturan tidak harus berwarna pakaian putih. Tapi nanti Bapak Ibu akan, khususnya Ibu akan dapat jadwal disepakati di technical meeting bahwa warnanya apa. Fungsinya adalah untuk menseragamkan rombongan kita di jadwal umroh tersebut. Itu mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan karena di tempat kami di Jogja sudah juga mendekati waktu adzan maghrib. Kita bukan di ini. Oh ya, ya. Ini di sini jauh dari jam 7:04. Nanti maghrib masih sekitar setengah jam lagi. Tapi sepertinya, oh ya, ada yang ini ya. Boleh ya. Silakan. Yang mau tanya satu lagi, boleh. Boleh nggak? Silakan. Boleh, Oh, boleh. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi yang masalah sabun itu kan, Ya, jadi sekarang ini yang saya tahu dari Wardah, dia itu ada mengeluarkan umroh series. Jadi dia hmm. mengeluarkan kayak sabun, kemudian deodoran, itu dia tidak ada bau atau tidak ada sama sekali parfum. Jadi bolehkah saya pakai itu sabunnya? Jadi Ya, kalau sabunnya itu kayak nggak ada hmm. baunya, memang cuman sabun aja, tapi nggak ada kayak parfumnya, wangi parfum atau apapun itu gimana? Boleh nggak? Ya, jadi gini, secara saya tidak apa ya, saya belum belum menemukan atau belum melihat produknya seperti apa. Yang jelas pada posisi gini, ada bab namanya air mutlak. Jadi untuk mensucikan najis itu ada bab namanya air mutlak. Yang mana air mutlak ini ketika bercampur dengan sesuatu yang tidak suci dan atau gini suci tapi tidak mensucikan. Contoh misalkan air teh misalkan. Air teh itu kecampur di air, maka air itu tidak boleh digunakan untuk berwudu. Itu namanya air mutlak. Kenapa?
yang namanya air mutlak dia harus mutlak, tidak boleh bercampur dengan bahan apapun. Sehingga ketika dia tercampur dengan bahan yang air suci tapi tidak mensucikan, kayak teh tadi umpamanya, maka air mutlaknya itu menjadi batal. Nah, saya tidak tahu apakah produknya Wardah ini dalam tanda kutip sudah dalam ACC eh, apa ya sebutnya ya ahli fikih misalkan. Ketika kan seharusnya sudah ya, seharusnya apalagi sifatnya menyebutkan bahwa ini umroh series gitu loh. Artinya Iya. seharusnya kan sudah. Adapun karena saya pribadi belum tahu tentang bagaimana pendapat ulama tentang produk sabun yang seperti ini, umpamanya kemudian muncul busa misalkan, dia nggak wangi tapi umpamanya ada busa. Nah, apakah busa ini kemudian bermasalah pada urusan kemutlakan air tadi itu yang kemudian memang harus dikaji lebih lanjut. Tapi terima kasih Bu informasinya bahwa saya jadi baru tahu ada Nah, iya ada oh, itu. ada produk. Dari Wardah tuh ada dia umroh series haji dengan umroh series. Dia package Hmm, ada deodoran, ada sabun, ada lip balm, terus ada hmm, sunscreen dengan moisturizer. Dia satu paket itu. ya 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 ya. Itu yang Soalnya kemudian eh soalnya gimana? kemarin kan ada mertua saya juga umroh, dia pakai itu, tapi saya pun juga belum tanya kan ini boleh atau enggak, Hmm. makanya saya tanya di sini. Ya, ini yang kemudian jadi ini ya. Jadi kalau boleh saya sarankan secara personal, karena sifatnya memang semua amal harus dilandasi ilmu. eh, dan sementara saya pribadi, kalau saya pribadi belum belum tahu tentang apakah diperbolehkan yang tadi ya sampai moisturizer, kemudian lip balm dan seterusnya. Walaupun karena permasalahannya itu bukan masalah sekedar wanginya. Jadi ada bab namanya gini. Ini sedikit saya sampaikan sedikit ya ilmu fikih itu ada bab namanya ilmu makosid, yaitu ilmu maksud. Jadi apa tujuan Allah memberikan aturan A gitu. Itu misal gini, wudhu. Kenapa wudhu itu harus tangan dulu, kemudian berurut mulut dan hidung dan seterusnya itu. Ternyata ada bab namanya ilmu makosid. Kenapa Allah menjadikan itu semua. Itu nanti ada ilmu hikmahnya. Nah, di antara ilmu hikmah dalam bertawaf atau berihram, maaf, menggunakan pakaian ihram adalah memang dalam tanda kutip tujuannya adalah untuk merendah-rendahkan diri kita di hadapan Allah. Memang benar-benar untuk merendahkan diri. Sehingga make up, kemudian bahkan nikop tadi itu juga harus dibuka. Tangan ini harus, yang perempuan ya harus dibuka. Bahkan laki-laki pun, mohon maaf ya nih, eh, celana dalam pun harus dilepas dan seterusnya. Itu ada ilmu makosidnya. Salah satunya adalah, ini untuk yang ilmu makosid tentang dua lembar kain. Itu berkaitan dengan kisah Nabi Adam, di mana dulu Nabi Adam itu ketika dikeluarkan dari surga, itu posisinya beliau menutupi dirinya dengan daun-daun surga. Nah, kelak beliau berpakaian kesehariannya dengan kulit hewan, entah itu hewan sapi atau kambing, dan itu hanya dililitkan saja sebagaimana laki-laki menggunakan pakaian ihram. Nah, apa tujuan dari syariat ini? Tujuannya adalah agar kita, kan Nabi Adam tadi dikeluarkan dalam keadaan tadi bersalah, kemudian melepaskan pakaiannya. Ada ilmu makosid di situ, sehingga kita justru datanglah dalam keadaan merasa bersalah di hadapan Allah. Adapun perihal tadi ya, di perihal kemudian ini boleh atau tidak secara fikih produknya Wardah dan seterusnya, saya pribadi belum tahu produknya sehingga saya lebih memilih untuk berhati-hati dengan memilih tidak menggunakannya. Oh ya, Karena baik-baik. faktornya adalah kami khawatir ada muncul merasa dalam tanda kutip saya tuh menjadi merasa lebih baik kalau sudah pakai deodoran dan ini deodorannya yang Wardah series ini adalah seri umroh maka kayaknya aman. Nah, saya khawatir hati saya yang bermasalah. Mungkin secara fisiknya betul bahwa tidak wangi, tidak ada unsur sabunnya mungkin. Tapi ketika saya merasa lebih nyaman dengan deodoran saat saya berihram, nah saya jadi bergantung kenyamanan saya pada produk ini gitu. Itu yang kemudian sisi tawaduk saya jadi sedikit bermasalah ketika saya merasa sudah lebih nyaman dengan deodoran ketika saya sudah berihram. Nah, itu yang mungkin mungkin bisa menjadi jawaban membantu untuk kita bersikap apakah ini perlu atau tidak. Mungkin begitu sih, Bu. Walaupun saya kembalikan lagi kepada fikih kita masing-masing ya. Ya, gitu, Ibu. Baik-baik, Tapi terima kasih makasih. Ustaz. Ya, Ya, informasinya bagus sekali. Ya, matur ya, nuwun, terima makasih, makasih. kasih. Ya, jadi muncul lagi pertanyaan-pertanyaan ya. Eh, ya, 10 menit lagi ya, 10 menit lagi karena kita juga harus bersiap-siap. Mencium Hajar Aswad harus setelah tawaf atau bisa kapan saja. Nah, nih
harus bukan pas tawaf. Jadi justru kalau pas tawaf itu malah bisa bermasalah tawaf kita karena memegang Ka'bah dan seterusnya. Tapi ini juga poin penting Bapak Ibu semua, khususnya yang ibu-ibu, saya pribadi menyarankan jangan memaksakan diri. Jangan memaksakan diri karena kondisi di sana itu ya fisik karena teman saya tuh dalam kondisi lagi sholat di hadapan Ka'bah, habis baru salam karena ini sholat berjamaah, sudah langsung dari belakang tuh tiba-tiba orang berlari untuk memegang Ka'bah dan itu semacam kayak sudah tidak ada urusan dengan orang di depannya, asal diinjak saja. Padahal kalau kita pelajari dalam hukum umroh ya, dalam tadi kita untuk menyakiti hewan, menyakiti pohon saja kita tidak diperbolehkan. Maka kenapa orang itu hanya untuk memuaskan dirinya memegang Ka'bah, mereka dengan entengnya menyakiti orang yang di depannya dengan diinjak. Kadang di situ ada orang tua, ada apa, dan ini yang kemudian membuat kita untuk ayo jangan sampai kita memaksakan diri untuk dalam tanda kutip memegang Ka'bah. Apalagi kita berpikir dengan memegang Ka'bah berarti doa saya akan diijabah. Ini hati-hati. Tidak ada anjuran yang pernah Nabi lakukan dengan memegang Ka'bah maka doa saya akan dikabulkan. Itu nanti waliyadzubillah bisa masuk pada bab urusan syirik bahkan. Jadi dengan memegang Ka'bah saya akan terijabah doanya. Itu tidak ada tuntunannya. Jadi begini, mencium Hajar Aswad itu pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab dengan kalimat begini. Dia ngomong di depan Hajar Aswad, dia ngomong begini. Wahai Hajar Aswad, aku tahu kamu hanya batu biasa. Jika bukan karena melihat Rasul menciummu, maka aku tidak sudi menciummu. Jadi bisa kita simpulkan begini. Menurut Umar bin Khattab, Hajar Aswad itu batu biasa. Betul ini batu dari surga. Tapi bukan berarti kemudian kita muliakan sampai dalam tanda kutip kita memuliakan batu. Jadi tidak diperbolehkan. Ka'bah itu Allah yang perintahkan untuk memuliakan. Sehingga kita memuliakan Ka'bah itu karena Allah. Jadi jangan sampai orang umroh itu memuliakan dirinya karena sudah nyampe di depan Ka'bah. Saya sudah bisa megang Ka'bah, saya sudah megang Hajar Aswad, terus merasa mulia. Tidak ada perintah itu. Tapi mencium Hajar Aswad itu bagian dari kita mengikuti yang dilakukan Rasul, yaitu mencium Hajar Aswad. Sehingga jangan sampai kita salah paham bahwa dengan mencium saya mulia. Nah, tidak ada kemuliaan bagi seseorang yang merasa dirinya mulia dibanding orang lain. Justru di mata Allah itu tidak mulia. Maka sekali lagi datanglah ke Masjidil Haram, ke Ka'bah dengan kondisi Allah yang kita muliakan. Karena tadi kita sudah menyampaikan innal hamda wan ni'mata lakawal mulk. Itu semua bentuk pujian kepada Allah, bukan memuji diri kita sendiri. Karena itu sesuatu yang harus diperhatikan, gitu ya. Oh ya, ini di Kalimantan sudah adzan, saya percepat nih untuk kehati-hatian ya nih kalau sunscreen tidak perlu dipakai. Apakah jemaah laki-laki baju kokonya harus lengan panjang? Ya tergantung cuacanya ya Pak ya. Kalau tidak harus kalau ininya tergantung cuacanya. Ini satu terakhir nih. Apabila kita sudah berniat terus ganti baju, tetapi di baju itu ada bau multo, apa boleh? Nggak boleh ganti baju, ya. Jadi kalau sudah berniat nggak boleh ganti baju, khususnya yang laki-laki. Kalau yang perempuan pakai baju ya sesuai dengan yang sudah digunakan tadi, gitu ya. Kalau sudah berniat sekali lagi tidak boleh berganti baju, itu ya. Mungkin itu cukup karena di tempat yang lain juga sudah azan walaupun di Jogja masih setengah jam, tapi mungkin kita cukupkan supaya afdol majelis kita tutup secara bersama-sama. Ya, mungkin dari saya cukup. Wallahu a'lam bishawab. Jika ada benarnya itu semua dari Allah. Jika ada kekurangan, kesalahan, kefakiran, kedhaifan ilmu kami, semoga Allah mengampuninya. Saya kembalikan ke Mbak Febi untuk ditutup. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Ustadz untuk waktunya untuk mengisi Sama. nasik dan menjawab pertanyaan Bapak Ibu semuanya ya. Bapak Ibu misal masih ada pertanyaan nanti bisa langsung ditanyakan di grup atau bisa langsung japri admin ya. Seperti itu. Kemudian insya Allah nanti di bulan depan juga akan ada manasik lagi ya, manasik online insya Allah. Dari IM Tour Travel akan mengadakan manasik online itu sebulan sekali, seperti itu. Baik, Bapak Ibu, karena waktunya juga sudah menjelang maghrib,
Dari saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya Bapak Ibu sudah menyempatkan untuk bergabung di Zoom Manasik pada sore hari ini ya. Semoga sehat-sehat semuanya, niat ibadahnya dilancarkan dan dipermudah. Amin. Amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, dari saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan kata. Mohon maaf Bapak Ibu semuanya. Untuk Zoom meeting pada sore hari ini saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya ya Bapak Ibu ya. Jangan lupa Amin. olahraga. Alhamdulillah. Amin. 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 Bentar, Semangat. Mbak, nanti ada video Zoom-nya kan? Video Zoom ada Ibu, insya Allah nanti di-share ya. Baik, Ya. baik. Makasih ya Mbak. Makasih Makasih, semuanya. Mbak. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sehat selalu Bapak Ibu. Amin. Mohon izin saya akhiri ya. Ya, Pak. Terima kasih.